Bismillah. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qubhan liman nabadal kitaba wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Makna secara mujmal, qubhan ejekan, keburukan. Liman nabadal kitaba wara'ahu, barang siapa yang melemparkan Al-Quran di belakang punggungnya. Wa idastadalla, dan jika mengambil pendalilan, mengambil manusia dari ucapannya, terutama ucapan orang-orang yang sesat, yaqulu qalal akhtalu, maka jika mereka mengambil pendalilan, mengambil ucapan-ucapan manusia yang sesat, seperti bernama di sini al-akhtalu, maka ini makna secara mujmal dari syair ini. Qubhan liman nabadal kitaba wara'ahu wa idastadalla yaqulu qalal akhtalu. Maka keburukan yang besar bagi mereka orang-orang yang melemparkan Al-Quran di belakang punggung mereka, namun jika mereka mengambil pendalilan, mengambil ucapan orang-orang yang sesat jalannya. Al-akhtalu nanti akan diketahui orang yang dia itu bahkan penyair Nasara, dijadikan pendalilan. Maka makna qubhan di sini dari segi i'rab, kenapa dia di awal jumlah dan mansub? Ini pertanyaan yang besar dan ini perlu dipelajari karena nanti kalian memahami syair-syair seperti ini. Qubhan di awal jumlah, ujug-ujug mansub. Kenapa tidak marfu seperti mubtada marfu? Tapi di sini tiba-tiba fathah mansub, qubhan. Maka i'rabnya qubhan, dia adalah masdar dari fi'il sulasi qabuha yaqbuhu qubhan ala wazn fa'ula yaf'ulu fu'lan. Maka di sini masdar qubhan dari fa'ula yaf'ulu qabuha yaqbuhu, yang maknanya adalah penghinaan, keburukan. Lalu bagaimana i'rabnya mansub? Kenapa dia mansub? Maka maf'ul mutlak di i'rab dalam keadaan mansub. Lalu mansub dari mana? Harus ada fi'il, harus ada fa'il. Mansub ujug-ujug dari mana? Tiba-tiba. Maka dia mansub dari fi'il wa fa'il yang mahdzuf, yang dihafuz. Maka takdirnya qabahahullah, qabahahullah, qubhan. Takdirnya qabahahullahu. Maka maknanya ini takdir dari fi'il wa fa'ilnya. Qabaha fi'lun madhi, lafzul jalalah Allah fa'ilnya, qabahahullah, Allah memburukkan dia, qubhan. Maka dari sini kita mengetahui kenapa qubhan menjadi mansub, karena ada fi'il wa fa'il wa maf'ul bihi bahkan yang dihapus. Takdirnya qabahahullah, Allah memburukkan dia, qubhan, seburuk-buruknya keadaan. Maka di sini maf'ul mutlak fungsinya seperti di pelajaran terdahulu adalah apa? Untuk memberikan jenis, menjelaskan jenis dari perbuatan dan mentaukid, menguatkan jenis dari perbuatan, seperti ucapan Allah di saat dia berbicara kepada Musa. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Maka takliman, benar-benar Allah itu berbicara kepada Musa. Maka takliman i'rabnya di sini maf'ul mutlak. Namun di sini dia diketahui dari fi'il wa kallamallahu Musa, maka diambil takliman masdarnya dari kallama. Ini jelas, takliman maf'ul mutlak dari fi'il kallama yukallimu takliman. Namun di sini tiba-tiba qubhan. Maka kita sekarang mengetahui bahwa di sini ada fi'lun wa fa'il wa maf'ul bihi, yang mana takdirnya adalah qabahahullahu
qubhan. Maka maknanya di sini qabahahullahu qubhan adalah Allah memburukkan dia sebenar-benar keburukan. Maka seperti ini syair dibuat, dan ini bukan dari perbuatan Syekhul Islam saja. Dan ini adalah uslub dari Arab, dan Arab di dalam ayat Al-Quran Allah menurunkan dengan bahasa Arab dalam keadaan seperti ini. Maka di Lughatil Arabiyah, di bahasa Arab dari Al-Quran Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-241 contohnya. Allah berfirman, haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Langsung Allah berbicara dalam keadaan fathah, haqqan. Dan contoh yang lain Allah berfirman langsung juga dalam keadaan maf'ul mutlak, subhanak la ilma lana. Di saat malaikah disuruh oleh Allah menyebutkan, ayo sebutkan nama-nama benda yang Allah ajarkan kepada Adam. Allah tidak memberikan ilmu kepada malaikat. Maka malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau wahai Allah, la ilma lana, kita tidak diberi ilmu olehmu, tidak tahu. Maka dua lafaz di sini, kalimat subhanak di awal jumlah menjadi mansub, dan juga haqqan 'alal muttaqin di awal jumlah menjadi mansub, haqqan 'alal muttaqin. Maka ini menunjukkan keduanya maf'ul mutlak. Haqqan maf'ul mutlak, subhana maf'ul mutlak. Lalu takdirnya apa? Haqqan takdirnya haqqa dzalika haqqan. Ini takdirnya dia. Fi'il haqqa dzalika haqqan 'alal muttaqin. Maka ini takdirnya. Lalu subhanaka takdirnya adalah nusabbihu subhanaka. Maka takdirnya di surat Al-Baqarah tadi, subhanak la ilma lana, dari mana i'rabnya kok bisa mansub? Nusabbihu subhanaka. Paham? Maka di sini uslub dari Arab dan uslub dari Allah, metode Allah di saat menurunkan Al-Quran datang dengan mansub di awal, maka takdirnya fi'lin madi atau mudhari' bersama fa'ilnya dimahdhufkan. Seperti subhanaka la ilma lana, takdirnya nusabbihuka subhanak atau nusabbihu subhanak. Dan begitupun haqqan 'alal muttaqin, takdirnya adalah haqqa dzalika, fi'il madhi, haqqa dzalika haqqan. Maka di sini kita mengetahui sekarang qubhan langsung mansub. Kenapa? Takdirnya adalah qabahahullahu qubhan. Maka makna di sini penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendoakan keburukan kepada orang yang taklid buta. Ada Al-Quran, ada sunnah, kok mengambil ucapan orang-orang yang sesat jalannya. Itu maknanya. Maka faidah kemudian dari sini, kalau begitu makna qubhan dia adalah didul hasan. Maka makna qubhan maknanya keburukan, lawannya dari al-hasan yakni kebaikan. Maka di sini maknanya qubhan yakni al-qabih didul hasan. Wal qabih makaraha syara' iktirafuhu wa ma'abahu al-urf al-am. Maknanya dibenci. Qubhan itu adalah perkara yang dibenci, maka dibenci dari segi asy-syariah. Maka oleh sebab itu di dalam surat Al-Quran, di surat Al-Qasas, Allah juga menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya, yang mana Fir'aun mengajak kaumnya bertaklid buta kepadanya. Jangan mengikuti ajaran Musa dan Harun, tetapi ikuti ajaranku tanpa pendalilan yang benar. Yang penting menyembah aku. Mana pendalilannya bahwa kita harus menyembah Fir'aun? Tidak ada. Dan itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka dicela di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman, wa atba'nahum fi hadhihi dunya
laknatau wa yaumal qiyamah hum minal maqbuhin. Maka kata Allah, kami jadikan mereka itu di dunia ini dilaknat. Kelompok Fir'aun dilaknat. Di Al-Quran berapa banyak Allah ceritakan tentang Fir'aun. Maka di dunia dia dilaknat oleh manusia. Selalu manusia mencerminkan bagaimana contoh tagut adalah Fir'aun. Dan contoh orang yang kafir yang dilaknat adalah Fir'aun. Seperti itu maknanya. Maka wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natan, kami menjadikan di dunia ini Fir'aun itu dilaknat di Al-Quran dan di ucapan-ucapan manusia. Wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin, dan di hari kiamat kami menjadikan mereka orang-orang yang celaka. Maka makna al-qabih, lawan dari kebaikan, maka keburukan. Maka mereka termasuk orang-orang yang buruk di hari kiamat dengan dimasukkan kepada api neraka. Maka telah ditafsirkan oleh Imam At-Tabari dari ucapan hum minal makbuhin, mereka adalah dari orang-orang yang makbuhin. Qala At-Tabari hum minal qaum alladina qabahahumullah fa ahlakuhumullah bikufrihim wa takdzibihim Musa alaihi salam. Maka kata Imam At-Tabari, hum minal makbuhin, maka mereka orang-orang yang dicelakakan oleh Allah, Fir'aun itu dan pengikutnya, dikarenakan mereka kufur kepada ajaran Musa. Maka selesai dari kubhan, maka makna kubhan tadi keburukan lawan dari kebaikan, lawan dari al-hasan. Lalu bagaimana i'rabnya menjadi mansub kubhan? Karena dia dari maf'ul mutlak, dari fi'il yang mahdhuf, yang dihilangkan. Takdirnya qabahahullahu qubhan. Dan faedah yang kedua di dalam syair ini, kalimat nabada, qubhan liman nabada. Maka kecelakaan yang besar bagi mereka yang nabada Al-Quran wara'ahu. Apa makna nabada? Maka dia dari segi i'rab fi'lun madhi mabni alal fathah, dan fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa, kecelakaan yang buruk yang nabadal Quran wara'ahu. Maka nabada Al-Quran, yang melemparkan Al-Quran, wara'ahu. Maka wara'a kenapa mansub dzarf? Setiap yang menunjukkan posisi wara'a, tempat di belakang, maka wara'a dalam keadaan mansub. Dzarf makan mansub, wa huwa mudhaf, wara'ahu dan domir mudhafun ilaih, kembali kepada al-fa'il. Maka maknanya di sini dari syair ini, kubhan, kecelakaan yang besar, keburukan yang besar, liman nabadal Qur'ana wara'ahu, barang siapa yang melemparkan Al-Quran di belakang punggungnya. Maka disebutkan oleh ahlul lughah, apa sih maknanya melemparkan Al-Quran di belakang punggung? Apakah menyimpan Al-Quran di punggung, ataupun dia membelakangi Al-Quran sehingga Al-Quran yang harusnya dibaca di depan jadi di punggung? Apa makna menyimpan Al-Quran, melempar Al-Quran di punggungnya? Maka disebutkan oleh ahlu bahasa Arab, nabada syai' min yadihi ay tarahahu warama bihi. Maka disebutkan seseorang nabada syai', melempar sesuatu dari tangannya, maknanya adalah meninggalkan. Maka nabada amri wara'a dhahrihi idalam ya'mal bihi. Ini dia maknanya. Bahwa di Arab jika seseorang mengatakan nabada syai', maknanya meninggalkannya. Jadi maksud dari syair ini kubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu, keburukan yang besar yang menyimpan Al-Quran di belakang punggungnya. Maksudnya bukan melempar Quran begitu saja di belakang punggung, tetapi bisa jadi dia membaca Al-Quran.
Bisa jadi dia menghafal Al-Quran. Dan bahkan dia menjadi alim ulama Al-Quran. Pengajar Al-Quran. Pengajar tajwid. Pengajar qiraah. Dan yang lainnya. Bisa jadi. Namun melemparkan di belakang punggungnya maknanya. Dia membaca Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Namun enggan mengamalkan Al-Quran menjadi pedoman hidupnya. Paham? Dan ini kebanyakan dari kaum muslimin yang sesat jalannya. Dari kelompok ahlul bid'ah. Seperti di pelajaran yang lalu, mereka bahkan beristidlal dengan Al-Quran. Seperti contohnya Muhammad ibnu Ilyas Al-Kandahlawi, pendiri dari Jama'atut Tabligh. Maka dia mengatakan bahwa kita keluar 3 hari, 5 hari, 7 hari, bla bla bla. Ada dalilnya mana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Di dalam surat Ali Imran. Yang maknanya tidak ada yang diinginkan oleh dia, namun poinnya dia beristidlal dengan Al-Quran. Maka dia membaca Al-Quran, itu maknanya. Namun apa yang dia maknakan bukan sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, sehingga tidak diamalkan dari Al-Quran yang diinginkan. Maka ini makna dari nabadal Qur'ana wara'ahu. Melemparkan Al-Quran di belakang punggungnya bukan hanya sekedar melempar atau menyimpan di belakang punggung atau membelakangi Al-Quran. Bukan, tetapi bisa jadi dia membaca Al-Quran, bahkan ahli Al-Quran dari segi membaca, mengajari manusia dan berdakwah. Namun amalan-amalan Al-Quran tidak diamalkan dan lebih mendahulukan ucapan manusia. Ini dia yang kita bahas di dalam syair ini. Maka syair ini maknanya kubahan liman nabadal Quran wara'ahu, keburukan yang besar bagi mereka orang-orang yang melemparkan Al-Quran di belakangnya, maksudnya kecelakaan yang besar bagi mereka orang-orang yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai dalil, meninggalkan Al-Quran dari amalan-amalan. Ini maknanya. Kemudian diperkuat dengan syair setelahnya, wa idza istadalla, maka kalimat wa idza istadalla di sini kalimat istadalla adalah ala wazn sulasi al-mazid, dari dalla yadullu menjadi istadalla, ketambahan 3 alif, sin dan ta. Dari dalla asalnya fa'ala, namun dia mudha'af, ainul fi'li dan lamul fi'li kalimat yang satu dalla menjadi istadalla. Apa maknanya istadalla? Mengambil pendalilan. Itu makna istadalla. Maka maknanya di sini, barang siapa yang meminta pendalilan, itu maknanya. Maka tadi kembali kepada syair yang sebelumnya, di mana disebutkan nabadal Quran wara'ahu, bahwa mereka kecelakaan yang besar bagi mereka orang-orang yang melemparkan Al-Quran di belakangnya. Kita tadi tafsirkan dari segi bahasa Arab, melemparkan Al-Quran di belakang punggung maknanya meninggalkan amalan, tidak mau beristidlal dengan Al-Quran dalam permasalahan agama. Dan permasalahan ini tadi kami sebutkan dari pendalilan bahasa Arab, dan juga kami tambah sekarang dengan pendalilan athar dari salaf, bahwa Imam Asy-Sya'bi, dan Asy-Sya'bi seorang tabi'i, imam kabir ahli sunnah, seorang tabi'i. Namanya siapa? Amir ibnu Syarahil, Imam Asy-Sya'bi. Maka Imam Asy-Sya'bi di saat mentafsirkan ayat, di mana di dalam ayat Al-Quran disebutkan fanabaduhu wara'a duhurihim qala innahum qad kanu yaqra'unahu innama nabadul amala bihi ay taraku al amal bihi. Maka lihat dari tafsir
Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi mentafsirkan ayat, kalau ayat ini kita baca yang sebelumnya misalnya, maka lebih jelas. Allah berfirman, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba. Maka di saat Allah mengambil perjanjian kepada mereka ahlul kitab, litubayyinahu linnas, yang mana mengambil perjanjian Allah dengan orang-orang Yahud dan Nasara untuk mereka itu menyebarkan Taurat dan Injil, maka wala taktumunahu, dan tidak boleh menutup-nutupi kebenaran yang ada di Taurat. Lalu apa mereka laksanakan? Fanabaduhu wara'a dhuhurihim. Maka kelompok orang-orang Yahudi, para ulama-ulamanya itu dari ahlul kitab dan Nasara, fanabaduhu wara'a dhuhurihim. Mereka melempar Al-Quran, mereka melempar Taurat dan Injil di belakang punggung-punggung mereka. Ini dia dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi bahwa makna melemparkan di punggung mereka, innahum qad kanu yaqra'unahu innama nabaduhu al-amal bihi. Maka yang diinginkan pendeta-pendeta Yahud dan pendeta Nasara, bisa jadi mereka membacanya. Dan ini yang memang terjadi. Mereka membaca, dan di misa-misa mereka, di pertemuan-pertemuan mereka, mereka membaca Alkitab, baik Injil ataupun kitab Taurat. Dibaca pendeta-pendeta ini membacanya. Namun yang diinginkan oleh Allah, fanabaduhu wara'a dhuhurihim, maka mereka meninggalkan amalannya. Jadi hanya sekedar dibaca. Itu yang diinginkan oleh Syekhul Islam di dalam syair ini, beristimbat dengan ucapan Imam Asy-Sya'bi tadi, bahwa ayat mengatakan orang-orang Yahud dan Nasara itu mereka telah diberi janji oleh Allah untuk mendakwahkan Taurat dan Injil, namun mereka malah meninggalkan amalan dengan melempar di belakang punggung. Maka makna melempar di belakang punggung mereka adalah meninggalkan amalan dari Taurat dan Injil. Maka asar ini dari Imam Asy-Sya'bi sahih, diriwayatkan oleh At-Tabari dari jalan Abu Quraib, haddatsana Ibnu Idris, akhbarana Yahya Ibnu Ayyub an Asy-Sya'bi. Maka sanadnya sahih, karena Abu Quraib dia Muhammad Ibnul Ala, dari gurunya Imam Al-Bukhari yang imam, dan Ibnu Idris adalah Abdullah Ibnu Idris. Maka sanadnya sahih. Maka dari sini kita mengetahui bahwa makna melemparkan di belakang punggung selain dari makna lughah Arabiyah juga datang tafsir dari Imam Asy-Sya'bi. Orang-orang Yahud dan Nasara, mereka meninggalkan amalan-amalan disebutkan oleh Allah. Mereka melemparkan kitab-kitab mereka di belakang punggung mereka, yang maknanya tidak mau mengamalkan. Maka kembali kepada ucapan Syekhul Islam tadi, kubhan liman nabadal qur'ana wara'ahu, berarti maknanya kecelakaan yang besar bagi mereka orang-orang ahlul bid'ah yang mengaku muslim. Dia membaca Al-Quran, mungkin mengajar Al-Quran, tajwid dan seterusnya, namun tidak mau mengamalkan Al-Quran. Sudah ada jelas di Al-Quran, ini maknanya demikian, ini maknanya demikian, namun tidak mau mengambil Al-Quran untuk keyakinan mereka. Lalu apa? Nah, di sini disebutkan di syair yang kedua atau di syair lanjutannya, di alinea yang kedua, wa idastadalla yaqulu qalal ahtalu. Ini dia kesalahannya. Maka di saat mereka membaca Al-Quran, mungkin membaca, namun tidak mau beriman dengan Al-Quran. Jika mereka meminta dalil, meminta untuk pengambilan ilmu dan seterusnya, maka mereka malah meminta kepada istidlal ahtalu. Maka disebutkan wa idastadalla. Makna istadalla tadi ala wazan istaf'ala telah kita pelajari di ilmi sharaf, dan ini prakteknya. Wazan istaf'ala apa maknanya? Meminta. Jadi makna istadalla meminta dalil. Di saat mereka meminta dalil, bukannya lari ke Al-Quran dan ke sunnah,
tetapi lari kepada tokoh-tokoh gembong partai, gembong kelompok, gembong hizb mereka. Seperti kelompok misalnya ISIS, kelompok Khawarij, mentafsirkan Al-Quran atas kehendaknya, maka mereka melemparkan Al-Quran, mengambil pemahaman dari bosnya, dari pemimpinnya, dari pemimpin kelompoknya, dari pemimpin partainya. Itu maknanya. Maka mereka jika mencari istadalla, mencari pendalilan, maka mereka mengambil ucapan al-ahtolu. Itu makna dari syair ini. Maka makna dari tolab di sini, meminta di sini, istadalla, mereka mencari dalil bukannya dari Al-Quran tetapi dari al-ahtolu. Lalu siapa al-ahtolu? Al-ahtolu dia adalah syair, penyair, beristidlalnya dengan penyair, bukan ahlul ilm, bahkan bukan dari muslim. Maka al-ahtolu masyhur. Penyair namanya Abdul Malik ibnu Marwan, syair dari Abdul Malik ibnu Marwan, bernama Ghiyath ibnu Ghaus. Maka penyair ini dijadikan sebagai penyair kerajaan di zaman Abdul Malik ibnu Marwan. Namanya Ghiyath ibnu Ghaus. Ghiyath ibnu Ghaus At-Taglabi, dari Bani Taglab. An-Nasara atau An-Nasrani wa huwa syair fi zamanihi. Maka lihat bagaimana orang-orang di zaman dulu, yang mana Al-Quran ada sebagai petunjuk. Di awal surat Al-Baqarah disebutkan, Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi kaum muslimin. Itu Al-Quran. Sudah jelas kata Allah seperti itu. Mereka tidak. Al-Quran ditinggalkan amalannya, meskipun dibaca tetapi ditinggalkan. Jika mereka mencari dalil, mencari ucapan al-ahtolu, ucapan penyair Nasara, lebih baik dijadikan pendalilannya daripada Al-Quran. Ini makna dari syair ini. Berarti kalau begitu syair ini mana poin pendalilan dari segi akidah dan manhajnya? Dari segi akidah dan manhaj, bahwa akidah ahli sunnah dan manhaj ahli sunnah mencela taklid. Apa taklid? Taklid itu bahasa Arab, namun bahasa Indonesianya pun banyak dipakai. Iya, orang banyak seperti memahami, kamu jangan bertaklid lah, taklid buta kamu. Disebut taklid buta, taklid al-a'ma bahasa Arabnya. Maka kalimat taklid sudah tidak jauh dari pemahaman dan pendengaran kita. Lalu apa definisi taklid? Taklid dari segi lughah, at-taklidu, maka dia masdar dari fi'il. Maka di sini kita selalu banyak bermain-main dengan sarf karena kita telah mempelajari sarf. Maka kalimat at-taklid dia dari wazn fa'ala ataupun fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, dari qallada yuqallidu taqlidan. Maka wazannya apa? Wazan yang ziyadah dari satu harf. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maka insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada pelajaran sarf yang telah kita berikan tambahan satu harf dan tambahan dua harf dan tambahan tiga harf. Nanti kita masuk kepada tasrif agar faham. Fa'ala fi'lun mudhari'nya, yufa'ilu masdarnya, taf'ilan. Contohnya qallada yuqallidu taqlidan. Oh, ketemu sekarang. Taklid itu ternyata dari qallada yuqallidu. Fahimtum? Maka permasalahan ilmu sarf sangat penting. Dengan memahami seorang ilmu sarf, kita bisa merubah-rubah kata, bisa membolak-balik kata. Dan permasalahan seperti ini al-afu tidak didapati oleh orang Arab yang tidak mempelajari sarf. Mereka akan kaget, dan ini kenyataan. Kita yang dulu mempelajari sarf, bahkan dari perempuan-perempuan salafiyah juga yang belajar ke Yaman mempelajari sarf, terutama
Yang heran-heran di saat kita mentasrif. Misalnya taklid, dari qallada yuqallidu taqlidan. Orang-orang Arab bengong datang ke kita. Apa tadi kau baca? Qallada yuqallidu taqlidan. Kok bisa seperti itu? Emang dipelajari. Adapun mereka orang Arab, kebanyakan yang tidak belajar ilmu sarf, bahasa Arab misalnya, taunya taklid. Taklid ya maknanya membebek, membeok, atau bagaikan sapi ataupun kebo yang dicocok hidungnya, itu taklid. Mereka tahu maknanya. Namun asal dari qallada yuqallidu taklidan, mungkin dia tidak memahami. Maka begitupun para perempuan. Kami ingat dulu waktu masih mempunyai istri dari orang Amerika, maka yang namanya juga orang Amerika, dia orang ajam. Dia mempelajari ilmu sarf, kita ajarkan ilmu sarf. Kemudian mendapatkan kalimat masdar atau apa, dia pergunakan seperti tadi. Seperti qabaha. Dari qabuha yakbuhu kubhan. Ini dia ketemu kubhan. Dari qabuha yakbuhu kubhan. Maka di saat dia membaca itu, bercerita kepada saya, perempuan-perempuan pada datang, orang-orang Arab, orang-orang Yaman. Apa yang kau baca? Misalnya, qabuha yakbuhu kubhan. Kok bisa seperti itu? Kesimpulannya mereka tahu makna kubhan adalah keburukan, kecelakaan. Namun tasrif yang kita pergunakan untuk mendapatkan kalimat, mereka tidak mengetahuinya. Dan inilah perbedaan Arab dengan kita. Mereka sudah tahu dari kecil makna. Adapun kita tidak tahu, karena berbicara bahasa Indonesia, maka kembali kepada taklid. Maka taklid dari segi lughah diambil dari qallada yuqallidu taqlidan. Wazannya fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Qallada yuqallidu taqlidan. Ini dari segi lughah. Lalu maknanya apa? Dari segi lughah maknanya adalah ja'alu syai' fi unuqi ghairihi ma'a al-ihatah bihi. Makna dari taklid adalah menjadikan lehernya itu dikalungi oleh tali ikat, yang mana tali ikat itu sangat keras dan dia dikendalikan dengan tali ikat itu. Ke kiri, ke kiri, ke kanan, mundur, mundur, maju, maju. Itu dari segi lughah taklid. Jadi taklid itu apa? Taklid itu dari segi lughah menjadikan seseorang dikalungi dengan ikatan. Dan dari ikatan di lehernya itu diarahkan kanan kiri tanpa dia protes. Kanan ya kanan, kiri ya kiri. Nah itulah keadaan taklid dari segi lughah. Maka mereka orang-orang yang bertaklid di sini dikecam oleh Syekhul Islam. Mereka membaca Al-Quran tetapi mereka melemparkannya, tidak mengamalkannya. Dan mereka jika berdalil bukan kembali ke Al-Quran tetapi kepada ucapan Al-Akhtalu, penyair dari orang Nasara. Ini dia taklid. Maka ini taklid dari segi lughah bahasa. Seseorang dinamakan bertaklid, maknanya dia bagaikan diikat lehernya oleh pengikat. Inilah makna taklid. Qallada yuqallidu taklidan, diikat lehernya dan dikendalikan. Intinya dia bertaklid itu dikendalikan, mengikuti kelompok partainya, mengikuti kelompok agamanya, ketua agamanya, tanpa kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya apa kata bos, ikut. Yes bos. Seperti itu. Adapun dari segi istilah, maka ini yang kita inginkan, istilah dari Arab. Apa itu makna taklid? Dari segi istilah, ittiba qaul man laisa qauluhu hujjah. Mengikuti ucapan yang mana ucapan itu bukan dalil. Ini dia. Misalnya seseorang bertaklid kepada Kiai Nganu, Kiai Gus Anu, dan seterusnya. Mana dalilnya? Nggak tahu, pokoknya Gus Anu mengatakan demikian, ataupun Kiai Haji KH Anu, Pak Kiai mengatakan demikian. Mana dalilnya? Nggak tahu, pokoknya berkata Kiai demikian. Nah ini dinamakan dengan taklid. Ittiba qaul malaisa qauluhu bihujjah. Mengikuti ucapan yang sumber dari ucapan itu bukan Al-Quran, bukan Sunnah, tetapi manusia ataupun bahkan kitab, namun bukan dari
dalil. Dalil itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Maka yang menjadi poin pendalilan di sini, taklid yang diinginkan oleh penulis adalah hukumnya haram. Dari segi apa? Dari segi tadi ucapannya kubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu, maka keburukan, kecelakaan ada bagi mereka orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi melemparkan Al-Quran, tidak mengamalkannya. Wa idastadalla yaqulu, namun jika dia mengambil dalil untuk agamanya bukan ke Al-Quran dan Sunnah, tetapi qala al-ahtalu, telah berkata al-ahtalu, telah berkata Kiai Fulan, telah berkata Gus Fulan, telah berkata Ustadz Fulan, telah berkata Syekh Fulan, bahkan berkata al-ahtalu, seorang penyair yang kafir. Maka ini hukumnya taklid itu haram di saat apa? Di saat orang ini mengetahui dalil di Al-Quran dan tidak mau kembali kepada Al-Quran. Lebih baik dia mengikuti ucapan manusia karena hawa nafsunya. Misal contoh, dia dai perokok, kiai perokok, maka murid-muridnya banyak, akhirnya murid-muridnya perokok semua, smoker murid-muridnya, karena dia perokok. Di pengajian yasinan, di pengajian Maulid Nabi merokok, akhirnya murid-muridnya merokok. Nah, murid-muridnya ini dan dia sendiri ditanya, bukannya haram? Wah, kata siapa haram? Makruh. Oh, maaf Gus, makruh dalilnya apa? Walah, gak usah nanya dalil, itu ma'ruf, kita dari dulu makruh. Atau mengikuti ucapan si fulan, kata ustadz kami makruh. Murid-muridnya ditanya, kamu juga ikut-ikutan merokok, mana dalilmu kalau merokok itu makruh? Maksudnya makruh itu boleh, tetapi tidak terpuji, tapi tidak haram. Itu kata Gus Fulan, itu kata Kiai Fulan, itu dia di tahlilan ngerokok terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Atau di acara-acara maulidan merokok, maka kita pun merokok. Ini contoh dari taklid. Padahal di Al-Quran telah datang pengharaman itu. Apa pendalilannya? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maka tidak boleh seseorang mencelakakan dirinya, membunuh dirinya. Dan tertulis di dalam merek-merek rokok apa? Merokok membunuhmu. Maka dari segi kesehatan benar-benar mencelakakan dia. Maka Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau mencelakakan diri sendiri. Dan di hadis yang sahih diriwayatkan Ashabus Sunan, la darara wala dirar. Tidak boleh seseorang menyakiti dirinya sendiri dengan merokok dan menyakiti orang lain, perokok pasif. Maka jika dia merokok di rumahnya, kasihan istrinya yang tidak merokok, jadi batuk-batuk, dan anak-anaknya di rumah jadi batuk-batuk, terkena asma dan alergi dan seterusnya, dan bahkan kanker. Maka di sini ini contoh. Maka mana dalil tentang pengharaman perkara ini? Mau adzan dulu atau adzannya nanti? Maka kita kembali kepada pengharaman taklid tadi. Bagaimana gambarannya? Seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam di dalam matan, kubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idastadalla yaqulu qalal ahtalu. Maknanya orang ini lebih mendahulukan ucapan al-ahtalu, dia tokoh dari manusia dan Nasara, daripada mengambil dari Al-Quran. Ini dia yang dinamakan taklid yang haram. Seperti tadi kami contohkan, para santri-santri merokok, kemudian di saat ditanya mana dalilnya kalau dia itu bukan haram, Ustadz kami mengatakan demikian, dan bahkan kami melihat dalam keadaan merokok setiap waktu misalnya. Atau contoh yang lain, bahwa menyanyi dengan gambus ataupun alat musik dan berdakwah dengannya perkara yang haram. Namun kata mereka UAH, UAS membolehkan, dan bahkan bernyanyi karaoke dan seterusnya. Maka siapa UAH?
Siapa UAS, Abdul Somad atau Adi Hidayat? Siapa mereka? Allah telah melarangnya di surat Luqman. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Maka dari manusia ada yang membeli ayat-ayat atau lahwal hadis, maknanya perkara-perkara yang melalaikan untuk menjauhkan dari agama Allah. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dengan jalan yang sahih. Bersumpah di sini Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, wallah, di dalam surat Luqman ini sebagian manusia telah membeli lahwal hadis, ucapan-ucapan yang melalaikan. Bersumpah dua sahabat ini bahwa itu adalah suara biduanita atau biduan, artis, diiringi dengan alat-alat musik. Dan itu yang terjadi. Dalam Baralek Gadang mendatangkan artis-artis kecamatan, artis-artis sekelas kabupaten, dibayar 2 juta, 3 juta dengan kelompok alat musik dan sebagainya. Maka di sini masuk kepada ayat tadi. Sebagian manusia membeli dari ucapan-ucapan yang melalaikan dari ajaran Allah. Untuk apa? Liyudilla an sabilih. Untuk menjauhkan manusia dari zikir kepada Allah. Menjauhkan manusia dari rasa takut kepada Allah. Sehingga jika ada Baralek Gadang mulai nanti habis Isya, biasanya sampai jam 2, sampai jam 1, maka semuanya berjoget dan seterusnya, ini diharamkan. Lalu mereka ada dai-dai yang mana mereka menghalalkan. Bahkan di YouTube dibacakan mau rap, mau R&B, mau metal, selama syairnya itu bagus, ya tidak haram, kata dia. Maka di sini contohnya seseorang berdakwah dengan musik. Dia membuat lagu dengan gitar, diiringi musik, tetapi isinya Islam. Kita katakan ini dakwah bagaimana? Dulu ada musik di zaman Nabi, dan Nabi tidak ada asar-asar ataupun hadis-hadis Nabi menggenjreng gitar. Dan Bilal, Abu Bakar dan Umar juga membaca syair-syair dengan diiringi musik, padahal musik ada zaman dulu. Lalu kenapa Nabi tidak menggunakannya untuk dakwah? Karena muharram di surat tadi. Dan begitu pun di dalam hadis pendalilannya. Tadi Al-Quran, kedua di dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan, disambung di Sunan Abi Daud, sanadnya sahih. Disebutkan la yastahilanna aqwamun, akan menghalalkan kaum muslimin setelahku perkara-perkara yang haram. Apa? Al-hir wal harir wal khamr wal ma'azif. 4 perkara. Al-hir maknanya perzinaan, akan dihalalkan. Kemudian al-harir, pakaian sutra, dipakai untuk laki-laki, haram, akan dipakai laki-laki. Ketiga, khomer, maka khomer akan dijual di pasar-pasar, di supermarket-supermarket. Dan yang keempat, al-ma'azif, alat-alat musik. Menunjukkan bahwa alat musik haram. Biduanita, suara-suara mereka yang memfitnah, haram. Dan sekarang bukan hanya permasalahan suara yang memfitnah, goyangannya juga. Lihat bagaimana fitnahnya. Ditambah dengan goyangan, ditambah dengan pakaiannya yang ketat. Maka ini segalanya jadi sumber malapetaka. Ini yang jadi muskilah dihalalkan oleh ustadz-ustadz yang ma'ruf, punya pengikut banyak, dan dilakobi mungkin dai 1 juta umat misalnya. Maka orang-orang ini sengaja di video-video banyak dia menyanyi, karaokean, dan mengatakan itu haram selama syairnya baik. Ya Maulana, ya Maulana, baik kan? Tapi diiringi musik, diiringi dengan piano,
haram di dalam Islam. Karena tadi lafaz al-ma'azif, alat-alat musik. Maka semuanya meskipun lafaznya Allah, Allah, seperti salawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jreng, 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 piano dan sebagainya. Itu yang diharamkan. Mereka membuat talbis kepada kaum muslimin bahwa ini perkara yang halal. Isinya adalah melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa diharamkan? Di dalam ayat Al-Quran tadi, di dalam hadis haram, dia mengatakan boleh. Ini dia taklid yang diharamkan. Maka di saat kita menanyakan kepada murid-murid mereka, kenapa berdakwah dengan musik atau kamu bahkan bernyanyi? Kan gak apa-apa syairnya bagus. Siapa yang mengatakan gak apa-apa? Ustadz Fulan, Ustadz Anu, Ustadz Fulan, Ustadz Anu. Tinggalkan Ustadz Fulan, kembali kepada dalil Al-Quran, kembali kepada dalil hadis tadi. Di Sunan Abi Daud akan dihalalkan musik yang haram. Maka ini dia pendalilan bahwa taklid itu haram. Di mana mereka melemparkan Al-Quran di surat Luqman dan hadis yang sahih mengambil cukuplah bagi kami Ustadz UAH dan UAS dan seterusnya. Allahul musta'an. Maka mana pendalilannya di Al-Quran, dalil haramnya, dan juga itu yang dari Padang, dari Sumatera Barat yang baru taubat kemarin dari kelompok metal, siapa? Dari Sulaiman, berdakwah sekarang karena jamaah tabligh, maka berdakwah dengan gitarnya, membuat musik dakwah dengan gitar. Semuanya mati katanya. Raja mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati, semua dengan iringan gitarnya. Ini dakwah. Dan itulah dai-dai yang menyesatkan umat, yang mana mereka ditaklidi oleh orang-orang di zaman now. Sehingga orang-orang di zaman now setelah itu akhirnya banyak di mana-mana salawatan dengan musik. Gara-gara mereka. Dipikirnya salawatan dakwah, isinya sholli ala nabi, tapi diiringi musik. Akhirnya menjadi perkara yang menghancurkan dakwah Islam. Maka dalil tentang pengharamannya di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman, lihat tentang dalil haramnya bertaklid. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadakkarun. Di ayat ketiga dari surat Al-A'raf ini maknanya, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yakni Al-Quran dari Allah, dan juga dari Rabb kalian dari sunnah Nabi. Ini perintah dari Allah. Ikuti Al-Quran dan sunnah. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadakkarun. Dan jangan engkau mengikuti dari ucapan-ucapan selain Al-Quran dan sunnah, ucapan manusia, maka kalian akan tidak mendapatkan jalan yang benar. Dan juga Allah mencela taklid butanya orang-orang Nasoro dulu kepada pendeta-pendeta mereka. Seperti Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maka di sini disebutkan ittakhadhu ahbarahum, makna ahbar adalah orang-orang berilmu dari mereka, pendeta-pendeta mereka. Wa ruhbanahum, dan ahli ibadah mereka. Arbaban min dunillah, diikuti, ditaklidi seakan-akan mereka lebih baik daripada ajaran yang ada di kitab. Dan ini pendalilan bagi kita tentang permasalahan taklid itu haram. Bahkan orang-orang Nasara yang mengajarkan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya diikuti, padahal di kitab mereka disebutkan itu tidak boleh. Maka pendeta-pendeta ini membolehkannya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Di antaranya apa coba? Tidak boleh menikah bagi para pendeta dan para biarawati. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Akhirnya orang-orang yang kerja di gereja, mereka adalah orang-orang yang tidak boleh menikah. Pendeta tidak boleh menikah perempuan,
para biarawati tidak boleh menikah dengan laki-laki siapapun. Akhirnya mereka berkumpul dan syaitan di antara mereka, maka akhirnya di antara mereka di gereja banyak yang melaksanakan hubungan. Namun ngomong kepada manusia tidak boleh, namun prakteknya aborsi di mana-mana. Apa makna aborsi? Menggugurkan kandungan di mana-mana. Dan ini kenyataan. Maka ini poin pendalilan dari orang Nasara dulu dan orang Yahudi dulu. Mereka mendahulukan ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka bertaklid buta kepada pendeta-pendeta mereka dan mereka bertaklid buta kepada ahlul ibadah mereka sebagai tandingan dari Allah. Maka dari dua ayat ini Allah menyatakan ikutilah Al-Quran dan Sunnah, jangan mengikuti ucapan manusia. Dan Allah mencela orang-orang Nasara dan Yahudi yang mengikuti pendeta-pendeta mereka dan ahlul ibadah mereka menjadi arbaban min dunillah, menjadi pengganti dari Allah karena mengikuti ucapan mereka dan meninggalkan Injil dan Taurat. Maka akhirnya di sini diharamkan. Maka ini menjadi pendalilan bahwa permasalahan taklid buta adalah haram. Lalu permasalahan kita sekarang, kenapa sih dicontohkan oleh Syekhul Islam tentang permasalahan taklid haram ini dengan ucapan al-ahtolu, dengan mengikuti al-ahtolu. Ini habis mungkin netnya atau gimana? Maka bagaimana pendalilannya di sini? Lihat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zamannya terjadi kelompok ahlul bid'ah yang banyak, terutama kelompok al-Asy'ariyah dan al-Kulabiyah dan al-Maturidiyah. Yang mana mereka, kelompok ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu, dari kelompok-kelompok sesat yang menafikan sifat-sifat Allah dan menetapkan sifat Allah sesuai hawa nafsunya. Maka permasalahan mereka menetapkan sifat Allah sesuai hawa nafsunya seperti yang dulu kita hafal di SD, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan yang lainnya. Maka ini kita yang kata mereka kita menetapkan untuk Allah sifat-sifat ini. Adapun sifat tangan tidak, sifat wajah tidak, itu maksudnya. Dan begitupun di dalam permasalahan sifat al-kalam, Allah berbicara. Dijadikan syair ini oleh Syekhul Islam kubhan liman nabadal kitaba au al-Qur'ana wara'ahu wa idastadalla yaqulu qalal ahtalu. Maka kecelakaan yang besar, keburukan yang besar bagi mereka yang notabene ngaku muslim dari kelompok al-Asy'ariyah dan al-Kulabiyah dan al-Maturidiyah, yang mana mereka melemparkan Al-Qur'an, maknanya tidak mau mengambil dari Al-Quran, namun malah mereka mengambil ucapan al-ahtolu. Apa maknanya? Maknanya di sini Asy-Syaikh langsung menukik dengan syair ini membantah kelompok al-Asy'ariyah dan Maturidiyah dan al-Kulabiyah, yang mana mereka mengatakan tentang masalah Allah berbicara, kita ini menafikan sifat Allah berbicara. Lalu bagaimana di Al-Quran? Ma'ruf, Allah mempunyai sifat berbicara. Apa? Di Al-Quran Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, bahwa Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya ucapan. Dan juga Al-Quran itu adalah kalamullah, dia itu didengar oleh orang-orang musyrik. Dari ucapan Al-Quran ini, ucapan Allah yang didengar oleh manusia dengan huruf dan dengan bacaan, dibaca. Mana dalilnya? Di surat Taubah Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika datang orang musyrik ingin mendengarkan Al-Quran, fa'ajirhu, maka dengarkanlah, dendangkanlah Al-Quran hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mengetahui mendengar ucapan Allah. Maka hadis ayat ini jelas bahwa Allah berbicara, dan pembicaraan Allah itu yakni Al-Quran didengar. Maka
dendangkan Al-Quran agar mereka mendengar ucapan Allah. Jadi ucapan Allah didengar. Dan pendalilan yang lebih kuat lagi tentang Al-Quran itu atau ucapan Allah itu didengar seperti suara didengar, seperti di dalam ayat tadi, wa kalamallahu Musa, Allah berbicara kepada Musa, ada suara, ada huruf. Maka di ayat yang ketiga di surat Al-Qasas Allah berfirman, falamma ataha, di saat Allah mendatangkan kepada Musa dari ayat-ayatnya, nudiya min syati'il wadi al-ayman, maka Allah memanggilnya di arah yang kanan dari lembah ataupun bukit yang agung, bukit Tursina. Maka di situ disebutkan di saat Allah memberikan ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat dari Taurat, kemudian Allah memanggil Musa, nudiya min syati'il wadi al-ayman, dipanggil Musa dari arah gunung Tursina sebelah kanan, bukit yang sebelah kanan. Ya Musa, wahai Musa. Maka di sini menjadi pendalilan Allah berbicara didengar. Ini jelas di dalam Al-Quran, Allah berbicara didengar dan seterusnya. Ini mati terus nih. Maka di sini wadih di Al-Quran hatta yasma'a kalamallah, dan juga nudiya min syati'il wadi al-ayman, bahwa Allah itu memanggil Musa di sebelah kanan dari bukit Tursina. Wahai Musa, ini jelas pendalilan bahwa kalamullah, ucapan Allah itu berupa suara, didengar, berupa huruf-huruf seperti Al-Quran sekarang yang kita baca dan kita mendengar Al-Quran. Dan dulu orang kafir yang ingin mendengar Al-Quran, didendangkan Al-Quran, kata Nabi, agar mereka mendengar ucapan Allah. Jelas sekali pendalilannya dari Al-Quran, dari 3 ayat tadi. Namun apa ucapan dari kelompok Al-Asy'ariyah dan kelompok Al-Maturidiyah dan Al-Kulabiyah, 3 kelompok yang notabene kelompok yang salah jalan. Maka mereka mengatakan, kita mengatakan bahwa sifat berbicara Allah itu adalah Allah berbicara tanpa bisa didengar. Pembicaraan Allah tidak bisa didengar. Pembicaraan Allah berbeda dengan kita yang bisa didengar. Maka inilah dari ucapan mereka. Lalu mana dalil mereka? Mereka mengambil syair dari ucapan Al-Akhtalu, syair Nasrani tadi. Lihat, harusnya mengambil Al-Quran apa tidak? 3 ayat tadi. Mereka nabaduhu wara'a duhurihim. Mereka meninggalkan di belakang punggung mereka, maknanya mereka baca ayat Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkannya. Malah dalam permasalahan ucapan Allah ini, kata mereka, Allah berbicara, okelah, Allah berbicara. Kita tetapkan Allah bicara. Namun Allah berbicara, suaranya tidak didengar. Terus kalau begitu gimana tidak didengar? Pokoknya Allah mengilhamkan di hati Musa. Tek gitu, datang. Tek. Musa nih. Nah, seperti itu. Jadi bicaranya Allah kepada Musa itu tek di hati. Musa faham. Oh gitu. Faham. Nah, dari mana ini? Tadi disebutkan bahwa Allah nudiya min syati'il wadi. Musa dipanggil dari sebelah bukit. Ya Musa, wahai Musa. Maka Allah mengatakan dengan suara yang didengar, dengan huruf-huruf. Dan juga tadi bacakan Al-Quran sampai mereka mendengar ucapan Allah. Dibacakan Al-Quran dengan huruf, dan itu ucapan Allah. Dan didengar, itu ucapan Allah. Maka inilah kenapa Syekhul Islam mengatakan tentang permasalahan ini. Karena mereka 3 kelompok tadi dalam keadaan sesat jalannya, bukannya mengambil pendalilan dari Al-Quran, tetapi malah mengambil dari ucapan Al-Akhtal. Apa ucapan Al-Akhtal, penyair yang sesat jalannya ini?
dan dia adalah orang Nasoro, dikatakan ini syairnya yang dia jadikan pendalilan, mengambil syair dari orang Nasoro, meninggalkan Al-Quran. Apa kata Al-Akhtalu? Ini ucapannya kateknya, kata mereka Al-Akhtalu ini ucapannya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu alal fuadi dalila. Mengambil syair dari orang Nasoro, dijadikan dalil bahwa Allah berbicara dengan Musa tidak dengan keluar dari suara bibir, didengar oleh Musa dan suaranya membahana bla bla bla, tidak. Lalu bagaimana? Geretik hati, tak masuk ke Musa, begini. Itu katanya. Beristidlal dengan syair. Syair itu puisi, seperti kita bisa menulis puisi. Mau puisi apa saja, puisi tentang cinta, puisi tentang kehidupan, apa saja kita bisa berpuisi. Nah, di sini puisinya orang kafir dijadikan pendalilan. Kata puisi ini, innal kalama la fil fuadi, bahwa sesungguhnya al-kalam, ucapan Allah itu, fil fuad, dijadikan langsung gelitik hati. Musa gini ya, tanpa ada suara, tanpa ada apa, tahu-tahu Musa di hatinya, oh iya begini. Itu yang diinginkan. Innal kalama la fil fuadi, bahwa kalam Allah itu masuk kepada Musa, tidak butuh perantara suara, tidak butuh kepada panggilan. Nah, kata siapa? Kata Al-Akhtalu, bahwa al-kalam la fil fuad, kalam itu masuk kepada hati langsung. Wa inna maju ila lisan alal fuadi dalila. Adapun dijadikanlah mulut ini hanya sekedar pendalilan saja. Namun Allah itu, kata mereka, berbicara kepada Musa dengan masuk kepada hati tanpa suara dan tanpa yang lainnya. Jelas ini menyelisihi Al-Quran. Bagaimana di Al-Quran disebutkan tadi, hatta yasma'a kalamallah, sampai mereka mendengar ucapan Allah. Dan Allah berkata kepada Musa di Syati'il Wadil Aiman, di sisi yang sebelah kanan, wahai Musa, dan seterusnya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari permasalahan syair ini. Maka kita mengetahui sekarang bagaimana Syekhul Islam membantah kelompok sesat terhadap permasalahan sifat Allah. Mereka mengatakan kalamullah, oke, benar ada. Namun sifat berbicara Allah, gelitik hati kepada Musa, itu yang mereka inginkan. Adapun ucapan didengar, Allah memanggil dengan nama wahai Musa dan seterusnya, itu tidak ada. Maka ini menyelisihi Al-Quran. Dan inilah yang bisa kita berikan dari faidah ini. Dan jawaban kita kepada mereka, pertama, mereka lebih mendahulukan ucapan Al-Akhtalu, penyair kafir. Dan yang kedua, bantahan seperti Syekhul Islam membantahnya dengan ucapan innal kalama la fil fuadi wa innama, dicek oleh para ulama ahli sunnah. Ternyata tidak ada di kumpulan puisi Al-Akhtalu juga. Yang ada lafadznya lain. Kata Syekhul Islam apa? Innal bayana la fil fuadi. Sesungguhnya al-bayan itu di hati, bukan al-kalam. Nah, di sini menunjukkan bahwa mereka tukang tahrif. Pelajaran tahrif telah kita lalui di pelajaran Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa tahrif maknanya diganti kalimat-kalimatnya. Nah, seperti mereka kelompok ahlul bidah pandai mengganti ayat-ayat Al-Quran, seperti wa kalamallaha diganti jadi fathah, harusnya wa kalamallahu. Nah, di sini kata Syekhul Islam, para ulama ahlu lughah merujuk kepada puisi yang ditulis oleh Al-Akhtalu ini tidak ada di kitab diwan. Namanya diwan, diwan itu kumpulan puisi karya Akhtalu Nasoro ini tidak didapati. Yang didapati bukan kalimat seperti yang mereka inginkan, innal kalama la fil fuadi wa innama, bukan itu, tetapi innal bayana la fil fuadi wa innama. Diganti al-bayan menjadi al-kalam. Maka ditahrif oleh mereka.
Innal bayana la fil fuadi wa innama diganti menjadi innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Maka lihat bagaimana mereka bermain-main, apalagi dengan syair orang Nasoro, mereka dengan mudah untuk menggantinya. Jadi inilah poin pendalilan kita, bagaimana kelompok ahlul bid'ah, mereka tidak takut-takutnya pertama mentahrif seperti di sini, mengganti syair. Itu udah jelas bagi mereka. Dan yang kedua, bagaimana mereka meninggalkan dalil Al-Quran bahwa Allah berbicara dengan Musa, sebenar-benarnya bicara dengan suara yang didengar oleh Musa. Maka mereka melemparkan Al-Quran ini dan mengucapkan ucapan Allah kepada Musa, tidak ada suara, tidak didengar, tidak, tetapi Allah menyimpankan hanya di hati Musa. Nih Musa, gelitik hati seperti itu. Beristidlal dengan apa? Di Al-Quran semuanya mengatakan Allah menyeru kepada Musa di sisi yang kanan, wahai Musa, ini jelas panggilan. Kok kamu malah melemparkannya dan tidak mau beriman kepadanya, malah mengambil penyair kafir al-akhtolu. Fahim tum? Maka ini yang bisa kita berikan dari syair ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.